Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau membaca dan menjawab pertanyaan dari saudara Fajrin yang berasal dari kota Palu, Sulawesi Tengah. Pertanyaannya, apakah ada rukhsah dalam kasus di bawah ini, Ustadz? Dulu, untuk mengaktifkan kartu ponsel tidak perlu registrasi menggunakan KTP dan kartu keluarga. Tapi untuk sekarang harus menggunakan KTP dan kartu keluarga. Masalahnya, di sini pembeli tidak mau repot-repot registrasi pakai KTP dan KK. Maka dari itu penjual kartu mencari-cari nomor KTP dan KK sampai-sampai harus membeli nomor KTP dan KK. Karena ada undang-undang yang melarang meregistrasi kartu ponsel, maka pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap penjual kartu yang sudah registrasi. Dari sini ada orang yang mau menyogok polisi dengan uang yang nominalnya besar, dan polisi pun mau juga. Apa hukumnya itu, Ustadz? Karena kalau menjual kartu perdana yang belum aktif, pasti pembeli tidak mau membeli. Apakah boleh menyogok di kasus ini? Karena kalau tidak dibayar, maka kami penjual akan dipenjarakan. Jawabannya tidak boleh. Ya, jawabannya tidak boleh. Pemerintah memberikan aturan-aturan yang seperti itu karena untuk menjaga kemaslahatan umum. Ya, untuk menjaga kemaslahatan. Untuk mempermudah pelacakan ketika terjadi kejahatan. Maka pemerintah mewajibkan yang seperti itu. Dan kewajiban seperti ini tidak hanya di negara kita, Indonesia. Kalau kita ke negara lain, ke Saudi, ke negara-negara maju, ya, mereka juga mewajibkan hal yang sama. Karena memang ini maslahatnya besar untuk melindungi masyarakat umum, agar tidak mudah terjadi kejahatan. Dan agar kalau ada seseorang yang menggunakan nomor tertentu untuk melakukan kejahatan, bisa dilacak dengan mudah. Maka aturan-aturan yang seperti ini wajib untuk kita taati. Kalau misalnya ada seseorang yang melanggar, maka harus dihukum. Hukuman tersebut juga ada maslahatnya untuk memberikan efek jera. Maka tidak ada uzur bagi orang yang melakukan kesalahan seperti ini untuk melakukan rishwah atau menyogok. Ya, karena dia tidak punya hak untuk melakukan kesalahan itu. Dan dia memang berhak untuk dipenjara. Kalau dia tidak ingin dipenjara, maka jangan lakukan kesalahan. Jangan lakukan kesalahan dengan sengaja seperti itu. Kalau alasannya adalah ini nanti kita tidak bisa menjual kartu perdana kalau tidak diaktifkan lebih dahulu, maka sudah, silahkan tinggalkan penjualan kartu perdana kalau misalnya bisa dipastikan pembeli tidak mau membeli kecuali dengan diaktifkan lebih dahulu. Tapi ini juga tidak sesuai dengan kenyataan. Saya sendiri beberapa kali membeli kartu perdana, tidak diaktifkan. Ternyata ada pembelinya. Saya sebagai pembeli. Dan yang seperti saya juga banyak mengaktifkan sendiri kartu perdana. Ternyata kartu perdana tidak diaktifkan pun ada pembelinya. Sehingga yang disebutkan dalam pertanyaan ini juga tidak sesuai dengan kenyataan. Intinya, peraturan yang tidak melanggar aturan syariat, tidak bertentangan dengan syariat Islam, itu wajib untuk diterapkan. Apalagi peraturan-peraturan yang seperti ini yang sudah ada ancaman penjaranya, ya. Itu menunjukkan bahwa pemerintah memang mengharuskan untuk diterapkan.
Berbeda kalau hanya berupa imbauan, hanya berupa anjuran dari pemerintah, maka ya sebaiknya dilakukan. Tapi kalau sudah diwajibkan oleh pemerintah dan itu tidak bertentangan dengan syariat, maka itu menjadi kewajiban kita. Ya, itu menjadi kewajiban kita. Sehingga apabila terjadi kasus yang seperti ini, tidak boleh bagi dia untuk menyogok polisi agar membebaskan dia, walaupun konsekuensinya adalah dia dipenjara. Ya, wallahu taala a'lam.